Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, tentunya kita pantaslah kiranya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, atas segala limpahan rahmat dan karunia yang sudah kita terima selama ini, sehingga masih diberi kesehatan tentunya dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan pembelajaran hari ini, yakni penyampaian materi. Namun sebelumnya tentu saja mari kita memulai dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga sebelumnya tadi sudah dilaksanakan ice breaking, ya. Jadi kita sudah dalam keadaan dan kondisi perasaan yang santai begitu. Dengan demikian diharapkan kegiatan ice breaking yang sudah dilaksanakan dapat menjernihkan, dapat memberikan kelenturan pada perasaan kita sehingga kita bisa menikmati atau bisa memahami apa yang akan kita pelajari kali ini, yakni tentang modul ajar. Selayang pandang sekilas ingin saya berikan gambaran sebelum memasuki inti dari pembahasan ini. Ibaratnya kita melakukan setiap kegiatan tentunya akan dilakukan rencana dan program secara matang, secara benar, secara terperinci, secara terjadwal, dan lain-lain sebagainya. Hal itu diharapkan dengan rencana yang kita buat tadi dapat dijadikan acuan dalam rangka melaksanakan aktivitas kita, sehingga dengan acuan atau landasan dari program atau perencanaan yang kita lakukan itu dapat kita lihat sejauh mana hasil yang bisa kita dapatkannya serta memperbaiki pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pada sebab itu, dalam kegiatan penyampaian materi kali ini terkait dengan kegiatan perencanaan dalam tugas pokok kita sehari-hari di dalam kegiatan belajar mengajar, yakni tentang modul ajar. Ada dua subtopik yang akan kita pelajari dalam konteks modul ajar, tentang bagaimana apa dan bagaimana modul ajar itu sendiri, serta unsur-unsur atau komponen apa saja yang dimasukkan ke dalam pengembangan atau penyusunan modul ajar. Baik, kita mulai. Sebelumnya mohon dipersiapkan barangkali ada hal-hal yang perlu dicatat dalam penjelasan ini. Bapak dan Ibu bisa secara efektif mencatatnya mungkin ya, agar di akhir sesi dapat diperoleh pemahaman yang seperti kita inginkan bersama. Silakan slide berikutnya. Jadi tentang modul ajar dalam peta konsep atau gambar yang
ditayangkan di sini ada beberapa hal yang terkait dengan modul belajar, yakni di tengah-tengah itu ada profil pelajar Pancasila, kemudian capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Jadi modul ajar di sini tentu saja menjadi bingkai dari beberapa komponen yang terdapat di dalamnya untuk merencanakan sejumlah aktivitas dari alur tujuan pembelajaran yang sudah kita amati, yang sudah kita persiapkan, serta capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pengertiannya bahwa modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana atau media atau metode atau petunjuk dan pedoman. Jadi artinya bahwa sesuatu yang menjadi sarana atau media serta metode yang dapat kita jadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan, yakni kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, implementasi alur tujuan pembelajaran, itu merupakan tindak lanjut atau mungkin penjabaran dari alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi poin ketiga ini menunjukkan kriteria bahwa modul ajar di sini disusun dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik sesuai dengan fase, sesuai dengan tingkatan kelasnya. Lanjut. Lanjut. Itu tadi tentang konsep. Kemudian yang berikutnya, subtopik kedua adalah komponen modul belajar atau komponen modul ajar. Komponen modul ajar ada 3 subtopik ya. Yang pertama, komponennya atau susunannya terdiri dari informasi umum yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua adalah komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Kita akan menjabarkan informasi umum. Yang pertama, ada beberapa di sini, nanti akan kita jelaskan masing-masing. Ada 8, kalau tidak salah. Yang pertama tentang identitas modul, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima target peserta didik, dan yang keenam model pembelajaran yang digunakan. Nanti masing-masing topik ini akan kita jelaskan ya. Jadi dari informasi umum ke kemudian yang berikutnya adalah komponen inti. Komponen inti juga ada beberapa hal atau subtopik di dalamnya, yakni yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang berikutnya adalah pemahaman bermakna, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga pertanyaan pemantik. Lanjut. Yang keempat persiapan pembelajaran. Yang kelima kegiatan pembelajaran. Yang keenam asesmen. Yang ketujuh pengayaan dan remedial, dan yang kedelapan refleksi peserta didik dan guru. Lanjut Bapak. Kemudian yang komponen yang ketiga itu adalah lampiran. Lampiran berisi beberapa di sini adalah lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, yang ketiga glosarium, dan yang keempat adalah pustaka. Nah, berikut kita akan kembali ke depan menjelaskan kembali masing-masing subtopik yang terkait dengan informasi umum. Secara detail kita jelaskan di sini tentang yang pertama, identitas modul. Identitas modul terdiri dari nama penyusun, misalkan nama dari Bapak yang sedang menempuh mata pelajaran, kemudian institusi dan tahun, kemudian lembaga yang di mana Bapak Ibu berada, kemudian jenjang sekolah, SD, SMP,
SMA, kemudian kelas, dan alokasi waktu. Jadi berapa alokasi waktu yang diberikan. Kemudian lanjut informasi umum yang kedua, yakni adalah kompetensi awal. Kompetensi awal berisi beberapa hal yang perlu kita jelaskan, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan, ukuran kedalaman modul ajar, dan yang lanjut Pak, yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil Pancasila yang harus kita masukkan sesuai dengan karakteristik materi yang sedang kita akan pelajari. Tidak harus seluruhnya dari 6 dimensi itu kita masukkan, tetapi cukup memuat. Misalkan kita akan membahas tentang berkreasi karya seni rupa 3 dimensi dengan menggunakan limbah botol bekas misalkan. Jadi apa kira-kira yang perlu dimasukkan profil pelajar Pancasila? Mungkin kreatif, mandiri, dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan materi pembelajaran yang saat itu sedang akan kita laksanakan. Kemudian memuat satu unsur atau beberapa dimensi. Jadi ada beberapa dimensi atau bidang kedalaman materi yang akan kita masukkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah informasi umum yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Lanjut, fasilitas dan bahan, alat dan bahan, kemudian materi dan sumber bahan ajar. Lanjut. Topik yang kelima adalah target peserta didik. Yang perlu dijelaskan di sini adalah reguler atau tipikal. Jadi ini adalah target peserta didik dengan tingkat yang pada keadaan atau kondisi reguler, ya. Jadi kelompok siswa yang tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan dan menerapkan media-media, media visual atau media pendengaran. Jadi, kemudian yang kedua adalah tipe kesulitan belajar, jadi mereka yang sulit dalam menerapkan atau menggunakan media-media yang tertentu. Kemudian pencapaian tinggi, jadi mereka yang memiliki nalar kritis di atas rata-rata, yang diharapkan mampu di atas rata-rata. Kemudian lanjut, yang keenam adalah model pembelajaran yang digunakan, tentu saja tatap muka. Kemudian yang kedua bisa dengan daring, ya, atau PJJ. Kemudian PJJ luring, ya, jadi PJJ tapi luar jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah model pembelajaran blended learning, jadi kombinasi antara daring dan luring. Lanjut, topik yang komponen inti, ini tujuan pembelajaran berisi tentang pengetahuan, fakta, dan lain-lain yang berkaitan dengan kurikulum. Lanjut, kemudian komponen inti yang kedua adalah pemahaman bermakna. Ini perlu memiliki karakter atau informasi yang bermanfaat. Di sini bisa kita contohkan. Jadi informasi yang bermanfaat itu contohnya adalah lanjut Pak. Contoh di sini, jika kita rajin berlatih, maka pada akhirnya kita menjadi terampil. Itu adalah informasi yang bermanfaat. Jadi, diharapkan pemahaman bermakna. Kemudian komponen yang berikutnya atau yang ketiga adalah pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan yang menggugah peserta didik terhadap rasa ingin tahu serta bisa berpikir secara kritis. Bisa kita contohkan di sini adalah misalkan
apa yang mendorong seseorang untuk membuat sebuah karya seni rupa. Jadi mereka akan bertanya-tanya dalam dirinya sendiri. Mungkin mereka akan berdiskusi dan sebagainya. Apa kira-kira ini yang mendorong orang untuk membuat sebuah karya seni rupa? Atau mungkin kalau pada bidang seni yang lain, mungkin apa yang mendorong seseorang untuk menciptakan sebuah lagu dan sebagainya. Lanjut. Komponen inti yang keempat adalah kegiatan pembelajaran, jadi pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup sebagaimana yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Kemudian lanjut asesmen. Asesmen itu adalah penilaian, jadi ada asesmen diagnostik, ya, jadi sebelum untuk mengeksplor, ya, jadi bakat dan minat dari masing-masing peserta didik, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas, yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian asesmen formatif, yang pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan kemudian asesmen sumatif, ya. Jadi pada akhir untuk mengukur sejauh mana materi bisa kita capai. Lanjut. Jadi bentuk asesmen sikap performa dan bentuk sisi. Jadi ini adalah bentuknya. Yang berikutnya adalah pengayaan dan remedian. Ya, jadi mungkin saja kita tidak melakukan kegiatan pengayaan dan remedian, tapi kita melakukan pengayaan, yakni terhadap capaian yang tinggi. Jadi kegiatan pengayaan itu dilakukan kepada peserta didik yang mendapatkan skor atau mendapatkan nilai atau perolehan nilai di atas rata-rata. Ya. Kemudian remedian, ya, jadi bagi mereka yang membutuhkan bimbingan khusus atau mungkin tambahan penjelasan. Lanjut. Kemudian lampiran kerja peserta didik. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian lampiran bacaan bagi guru, ya, sebagai pemantik fungsinya atau memperdalam pemahaman materi dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Di lampiran itu dibubui juga glosarium, jadi adalah kumpulan istilah-istilah yang mungkin sulit dipahami sehingga di situ diberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang memerlukan penjelasan. Kemudian dalam lampiran juga ada draft pustaka sebagai sumber referensi kita dan lain-lain. Lalu yang berikutnya tentu saja sudah selesai materinya. Jadi tinggal kita mengaplikasikannya materi-materi yang sudah kita pelajari bersama pada kehidupan ini dalam kehidupan atau dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, telah meluangkan waktu untuk memperhatikan. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, cukup mungkin satu penanya aja, karena ini waktunya kayaknya sudah hampir habis ini. Dipersiapkan tadi. Ya. Iya, ya. Iya. Iya, ya. Baik, Pak. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi mungkin memperkuat penjelasan materi sebelumnya. Jadi Pak Jul menanyakan tentang bagaimana pengembangan modul ajar itu. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan itu saja bagaimana kita menyusun atau membuat dari
modul ajar ini sesuai dengan kriteria yang bisa kita susun secara sistematis, bisa kita susun secara kronologis, mungkin secara efektif, secara simple ya, tetapi bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya sebagaimana kita menyusun rencana kegiatan pembelajaran, rencana program pembelajaran. Tetapi di sini yang membedakan bahwa dalam pengembangan itu perlu dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, misalkan lembar aktivitas siswa. Sebenarnya dalam RPP juga ada, ya. Cuman di sini ada beberapa penekanan yang penting tentang lembar aktivitas siswa. Jadi misalkan dalam pembelajaran daring kita bisa menyertakan template di mana anak bisa mengerjakan tugas-tugas secara individu maupun tugas-tugas secara kolaborasi atau berkelompok. Kemudian asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran itu bisa kita capai, ya seperti yang kita harapkan. Bagaimana Pak Itu atau Bapak Ibu yang lain sudah bisa memahami? Pak. Tentunya tidak ada yang ada lagi mungkin yang mau bertanya? Saya bertanya Bapak. Oh, iya. Yang bertanya ini Bu Lisa mungkin? Iya. Untuk kriterianya apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan modul ajar tersebut, Bapak? Terima kasih Bu, terima kasih pertanyaannya juga bagus. Tadi sudah kita jelaskan sama-sama bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam modul ajar tentu saja ada karakteristik, tentu saja hal-hal yang memberikan hal-hal yang bermakna terhadap penyusunan atau pedoman atau program yang akan kita jadikan landasan untuk melaksanakan kegiatan itu. Yang pertama sifatnya harus esensial, jadi harus esensi. Esensi itu artinya mendasar, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan aktivitas disiplin. Yang kedua harus menarik dan bermakna serta menantang. Jadi kalau hanya sekedar biasa-biasa saja, kurang menarik, tentunya tidak membangkitkan apa itu namanya minat belajar siswa. Jadi harus menggugah rasa ingin tahu yang lebih jauh lagi tentang materi yang kita pelajari. Jadi menarik, di samping juga harus bermakna, jadi memiliki nilai-nilai yang akan mereka dapatkan. Kemudian menantang, jadi menantang itu menggugah kreativitas, jadi menggugah kepercayaan diri pada diri peserta itu. Kemudian yang ketiga relevan dan konseptual, jadi harus memiliki makna yang relevan dan konseptual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat titik berada. Jadi secara kontekstual, secara real, bukan hanya secara teoritis. Jadi bisa dibuktikan dalam realitas nyata kehidupan peserta didik sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya, berkesinambungan. Jadi tidak hanya berhenti sampai saja, tetapi bisa berlanjut atau menjadi pijakan pada program-program yang berikutnya. Itu kira-kira Bu Lisa, bagaimana kira-kira bisa dipahami Bu? Ya Bapak, insya Allah sudah bisa paham. Oke. Apa ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Ada Pak, ada. Oh. Iya, mari dipersilakan Bu Aden. Bu Aden ya. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan pemahaman bermakna dalam modul ajar? Baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pemahaman bermakna itu adalah inti dari sejumlah
eh, komponen yang dapat dipahami oleh peserta didik dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi mereka bisa meyakini bahwa konsep yang kita ajarkan itu benar, realitas dalam kehidupan saya. Misalkan setelah kita menyelesaikan secara mandiri, secara kreatif, secara bersungguh-sungguh, secara ekspresif menyelesaikan karya seni, tidak hanya asal-asalan, jadi kita bisa menemukan kenikmatan batin, atau kita bisa menemukan rasa bangga pada diri sendiri bahwa kita menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Beda dengan kita menyelesaikan sesuatu itu asal-asalan, asal jadi. Misalkan bikin lukisan atau gambarnya itu kita jadi gambar. Jadi secara lengkap, secara detail mengenai warna, kemudian jadi ukuran yang sesuai itu ya, misalkan proporsi, misalkan masa menggambar kucing nanti kayak kambing, jadi ada proporsinya. Itu adalah makna. Jadi pemahaman yang bermakna bagi siswa yang bisa harusnya siswa memperoleh itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan pemahaman bermakna, bahwa informasi tentang manfaatnya akan peserta didik peroleh setelah mereka mempelajari dan mendalami materi. Kira-kira gimana? Ada Bapak Ibu yang lain? Baiklah, terima kasih. Tentunya saya mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jadi penutupnya adalah kita refleksikan bahwa yang kita pelajari pada saat ini tidak lain adalah modul ajar yang akan kita jadikan landasan, atau kita jadikan metode, atau kita jadikan acuan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, sehingga dalam mengembangkannya atau menyusunnya kita perlu mengetahui beberapa hal yang benar, sehingga kita dapat secara akuntabel atau secara real bisa dipertanggungjawabkan terbaik untuk diri sendiri, masyarakat, dan dalam kehidupan kita bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam atau ketidaksempurnaan ini. Sekali lagi mohon maaf. Kita akhiri. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, semoga selalu sehat. Semoga selalu sehat. Semangat.